Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Saya Dr. Rio Aditya. Dan akhirnya udah bisa bikin video lagi setelah berbulan-bulan gak bikin video. Di video kali ini saya mau membahas tentang fraktur tangan atau patah tulang tangan yang belum lama ini dialami sama pemain basket NBA terkenal, yaitu Steph Curry. Nah, buat kalian yang suka nonton basket pasti tahu dia baru-baru ini mengalami cedera patah tangan dan harus out of the season buat sekitar 4-6 minggu, bahkan kayaknya sampai 3 bulan. Nah, buat kalian yang pengen lebih tahu tentang patah tulang, tentang fraktur, bisa nonton video ini, so check this video. Di video kali ini yang seperti yang saya bilang tadi, saya membahas tentang patah tangan, patah tulang tangan yang baru aja terjadi nih di Stephen Curry, pemain NBA dari Golden State Warriors. Jadi kita belajar sedikit tentang anatomi tangan ya. Jadi di tangan kita ini ada beberapa tulang. Nah, ini ada yang di pergelangan ini namanya tulang carpal bones. Kemudian di telapak tangan kita ini namanya tulang metacarpal, ada 5, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian falang itu jari-jari kita ini. Nah, di metacarpal ini itu merupakan salah satu lokasi yang paling terjadi cedera, paling sering terjadi patah. Nah, seperti kasus yang si Steph Curry ini, kenapa dia bisa patah? Dia itu mekanisme injury-nya, mekanisme cederanya adalah tangannya menekuk dan kemudian tertimpa beban aksial. Jadi waktu dia tertekuk, kemudian tertimpa beban, karena force-nya itu lebih besar daripada kekuatan si tulangnya, makanya bisa jadi patah. Nah, kalau kita lihat videonya itu, ini dia waktu udah jatuh, dia tertimpa pemain yang sangat besar. Nah, itu beratnya itu bisa lebih dari 100 kilo, mungkin bisa 120 kilo kali pemainnya. Jadi benar-benar tulang tangan ini kalah powernya, makanya akhirnya bisa terjadi patah. Patah apa lagi sih yang banyak sering terjadi di tangan kita ini? Salah satunya adalah boxer fracture atau fraktur yang terjadi pada petinju seringan. Jadi dia tuh patah di metacarpal ke-5 dan metacarpal 4. Biasanya terjadi ketika dia ninju menghantam benda yang keras, atau mungkin orang yang nggak sengaja mukul tembok mungkin. Jadi ada force seperti ini, yaitu kebanyakan kena di jari 4 dan 5. Itu salah satu jenis patah tulang tangan yang sering terjadi. Kalau udah patah, apa sih yang harus dilakuin? Jadi basic tulang kita ini bisa nyambung sendiri. Nah, cuman apa sih bedanya dokter dengan tukang pijat urut, biasanya pijat urut tulang? Jadi kalau misalnya tulang kita ini patah dan patahannya itu masih deket dan nggak jauh, itu dia masih menyembuh sendiri. Dia masih bisa healing sendiri, nyatu lagi dan akan jadi lebih kuat. Kadang orang habis patah tulang, dia ke dia ke dukun, dia ke tukang urut, terus dibilang, wah, saya ke tempat tukang urut ini bisa sembuh nih patah tulangnya, ngapain ke dokter, nggak usah ke tukang urut aja. Memang, jadi sebenarnya tulang nggak kita apa-apain juga bisa sembuh. Cuman problemnya adalah tulangnya ini nyembuhnya bener apa enggak, miring apa enggak, apakah harus kita lurusin dulu. Kalau kita lurusin dulu, ini lurusnya bener apa enggak, kemudian apakah tulang yang patah ini menyangkut sendinya apa enggak. Jadi ada jenis fraktur, salah satunya namanya intraartikular dan ekstraartikular. Nah, kalau intraartikular ini adalah patahannya ini menyangkut sendi kita. Misalnya pada kasusnya Stephen Curry ini, kan tadi tulang metacarpal di sini, sedangkan di sini ada sendi. Nah, bayangin kan dia shooter. Kalau misalnya dia shooter, dia pasti butuh pergerakan tangan yang luas dan juga kuat. Jadi kalau misalnya patah tulang ini nembus ke dalam sendi atau menyangkut tulang sendinya, nanti begitu dia nyembuh, orang yang patah ini tangannya nggak akan bisa, rentang geraknya itu nggak akan bisa normal. Pasti akan terjadi kekakuan, atau mungkin dia nggak bisa lurus, atau mungkin akan tetap bengkok terus. Nah, ini makanya apa yang membedakan dokter ortopedi terutama dengan tukang urut. Jadi kita tahu kapan harus dioperasi, kapan enggak, dan gimana sih caranya supaya orang yang mengalami patah tulang ini begitu udah sembuh bisa kembali ke aktivitas dia yang normal. Nah, makanya kita harus tahu dulu nih jenis patah itu seperti apa. Apakah dia displaced, atau displaced itu dia bergeser dengan jauh, atau mungkin dia nggak bergeser sama sekali. Kemudian kalau patahnya terjadi dalam beberapa kepingan, nah ini harus dioperasi. Nah, untuk kasus yang patah yang sederhana, misalnya dia retak aja, atau mungkin patah komplit tapi dia nggak bergeser dan hanya menyangkut kurang dari 25% dari permukaan sendi, kita mungkin masih bisa lakukan terapi non operatif. Jadi bisa di gips, atau mungkin bisa kita yang paling simple namanya body splinting. Jadi
tangan yang patah ini, bagian metakarpal yang patah kita lekatkan dengan yang sehat, kemudian kita bebat. Nah, jadi kayak dia pasangan berdua gini, tujuannya untuk menstabilkan. Nah, kalau misalnya dia udah stabil, fragmen yang nggak bergeser, harapannya adalah dengan kita istirahatkan, nanti kita kasih waktu bisa 3-4 minggu untuk mulai menyembuh sendiri. Nah, jadi sekitar waktu 4 minggu ini adalah waktu dimana mulai terbentuknya tulang-tulang muda atau kalus. Nah, kalus ini adalah nantinya yang akan menutupi bagian yang patah, jadi akan dia nyambung sendiri, namanya kalus. Nanti setelah 4 minggu lagi atau 6 minggu akan mulai semakin mengeras, akan menjadi hard kalus. Nah, kemudian untuk sampai dia kekuatannya maksimal itu mungkin bisa butuh sekitar 3-4 bulan sebelum dia bisa dipakai normal lagi. Nah, tapi mungkin dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu akan masih ada tonjolan sedikit, akan lebih besar. Nah, itu nanti dia akan perlahan akan hilang. Kita bilangnya fase bone remodeling. Nah, fase bone remodeling ini bisa makan waktu mungkin 9 bulan sampai setahun, dimana tulangnya udah bener-bener 100% sempurna, udah nggak ada tonjolan-tonjolannya lagi. Dan ini emang harus sangat diperhatikan banget. Oke, sekarang kapan harus dioperasi ini? Ini kan kalau si Steph Curry kita lihat dia kayaknya menjalankan operasi ya. Pertama kita lihat dulu kebutuhannya si pasien ini apa. Kalau misalnya dia atlet atau mungkin pekerjaannya benar-benar membutuhkan gerakan tangannya, disarankan untuk dioperasi. Karena untuk apa? Karena dengan terapi non operatif kita gips, kita body taping tadi, itu masih ada kemungkinan untuk tidak menyatu dengan sempurna. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan dexterity tangan seperti atlet atau mungkin carpenter atau yang membutuhkan keterampilan tangan, lebih baik dioperasi karena kita mau memastikan ini menyatu dengan baik dan waktunya juga tepat. Untuk jenis patah apa aja sih ini yang harus dioperasi? Biasanya yang melibatkan lebih dari 25% permukaan sendi, atau terjadi pergeseran atau displacement yang cukup jauh, atau mungkin fragmen dari tulangnya yang patah ada banyak, ada beberapa, atau melibatkan beberapa jari tangan. Nah, ini harus dioperasi. Balik lagi ke kasus si Steph Curry tadi, berapa lama sih kira-kira fase penyembuhannya? Nah, ini tergantung, biasanya itu membutuhkan waktu 3-4 minggu seperti tadi yang saya bilang, sampai tulangnya udah mulai menyatu lagi, mengeras lagi, kemudian akan dilanjutkan dengan rehabilitasi, yaitu untuk mengembalikan kekakuan dan juga mengembalikan fungsi dan kekuatan tangannya. Ini bisa membutuhkan waktu 3-4 bulan. Nah, makanya mungkin kita bisa tunggu nanti di lapangan di NBA apakah dia akan balik lagi dalam 3-4 bulan. Nah, ini adalah waktu general ya, waktu rata-rata yang biasanya orang perlukan untuk tangannya bisa sembuh lagi. Oke, jadi itu sedikit kita bahas tentang patah tulang tangan dari kasusnya Steph Curry, bagaimana mekanisme injury-nya, kemudian kita udah bahas sedikit tentang patah tulang itu kenapa bisa terjadi, kemudian penyembuhannya bisa berapa lama, dan tadi ada pilihan terapinya apa aja. Nah, semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kalian dan knowledge kalian tentang patah tulang tangan. Oke, tunggu video-video berikutnya, dan please like this video, subscribe to this channel, dan juga share video kalau kalian mau. Thank you, goodbye.